Apa KPI untuk tim desain grafis? Tonton sampai selesai supaya kamu bisa memberikan KPI yang objektif untuk tim desain kamu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sen. Kali ini ada yang bertanya apa sih KPI untuk tim desain? Oke, gue akan kasih contoh 3 KPI yang bisa kalian terapkan. Yang pertama adalah presentasi kesesuaian output dengan SLA-nya. SLA di sini artinya adalah Service Level Agreement. Contoh, untuk mengerjakan sebuah postingan Instagram, misalnya SLA yang sudah disepakati adalah 1 hari. Artinya, si orang desain ini harus bisa menyelesaikannya dalam 1 hari untuk 1 postingan Instagram. Kalau misalkan kurang dari itu berarti kinerjanya baik atau dia sangat produktif. Kalau lebih dari situ harus dievaluasi lagi. Nah, kembali lagi ke KPI-nya, berarti cara perhitungannya adalah berapa jumlah output yang dihasilkan dengan sesuai SLA. Jadi misalkan dia dalam 1 bulan dia membuat 50 desain, oke? Dari 50 desain ini ternyata 40-nya sesuai dengan SLA, ya, dia tidak molor dari SLA. Berarti perhitungan KPI-nya adalah 40 dibagi 50. Dengan kata lain, jumlah output yang sesuai dengan SLA dibagi dengan total output, sehingga kita bisa lihat berapa persen output yang dihasilkannya yang sesuai dengan SLA. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat kepuasan dari user. Jadi kita bisa membuat kuesioner yang menanyakan pada user seberapa puas mereka terhadap kualitas desain yang diberikan oleh tim desain kita. Ya memang desain ini pasti ada rasa subjektivitas, lalu dan ada taste dan sebagainya. Tapi mau nggak mau, tim desain itu adalah tugasnya untuk melayani user. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengconsider, kita harus tahu apa yang ada di benak user terhadap kualitas desain kita. Yang ketiga adalah rata-rata jumlah revisi yang diperlukan untuk membuat satu final design. Kenapa KPI ini penting juga untuk diukur? Supaya kita bisa melihat apakah tim desain kita sudah bisa berhasil belajar atau mempunyai kualitas yang lebih baik. Kalau di awal-awal revisinya banyak, ya itu wajar karena mungkin masih belajar. Kita perlu membimbing, kita perlu mengkalibrasi lagi taste-nya dan seterusnya. Tetapi ketika tim desain kita sudah cukup lama bareng dengan kita, maka sudah saatnya kita juga mengukur jumlah revisi tersebut. Apalagi kalau revisinya itu adalah karena typo, lalu karena hal-hal yang sifatnya kurang teliti. Wah, ini sih harus masuk nih di KPI. Nah, jadi kita bisa melihat dari 3 hal tersebut, ya. Yang pertama adalah jumlah output yang sesuai dengan SLA. Yang kedua adalah tingkat kepuasan dari user terhadap kualitas desain kita. Dan yang ketiga adalah rata-rata jumlah revisi yang diperlukan untuk mengeluarkan satu final design. Semoga ini bermanfaat. Kalau masih bingung atau mau diskusi, feel free untuk komen di bawah ini, atau DM ke @fprojecthr, atau DM ke saya langsung juga nggak apa-apa, di @samuelamarta. Share ke teman-teman desain yang membutuhkan supaya kita semua bisa menjadi lebih baik. See ya!